Kesaksian warga sekitar tentang Ma'had Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Simak kata-katanya. Ternyata MUI pusat ambil saja itu zaitun, dikelola oleh MUI. Loh, ulama kok garong? Itu namanya garong. Belanda, VOC, Portugis, Spanyol datang ke Nusantara ini pakai Assalamualaikum. Lah kok ini suruh garong? Ulama model apa itu? Kok caranya saran garong? Sudah pun tidak tahu dananya dari mana, karena saking jengkelnya garong saja majelis ulama. Kalau majelis ulama sama sekali Syekh tidak berkaitan juga tidak apa-apa. Jihad dalam konteks gerakan NII KW 9 sudah tidak lagi perang bermakna qital, perang dengan senjata. Jihad bermakna qital, tapi jihad diartikan sebagai pendidikan ekonomi pendidikan yang menjadikan dua konsep. Yang pertama, bagaimana membutuhkan generasi-generasi lanjutan menjadi seorang yang mampu berkarya, mampu berpendidikan, mampu memiliki IQ tinggi. Maka dibuatlah sekolahnya Ma'had Al-Zaitun di Indramayu. Kedua, orang yang berpendidikan itu butuh pekerjaan, butuh masukan dan sebagainya. Dibuatlah lahan-lahan tadi sebagai pusat dari gerakan NII yang akan melahirkan sarjana-sarjana yang memiliki pemikiran ekonomi kuat, yang memiliki akidah yang kuat, dan akan menguasai negeri ini dalam 30-40 tahun ke depan. Itu rencananya. Asmaul Husna sebegitu indahnya, kok menyampaikan Asmaullah yang Al-Husna itu 99. Nilai yang terbagus itu 100, semua dihitung 100%. Lah kok ini Allah cuma 99%, ini bagaimana ini? Para insinyur dikumpulkan, tambah 1 meter. Cek bagaimana nanti fondasinya? Oh, itu urusan insinyur sipil. Terus bagaimana nanti arsitekturnya? Itu urusan insinyur arsitektur. Itu saja kok susah. Kan sudah ada ini, tinggal nambah set jadi. Maka 100 kali 100. Maka pondasi yang kita buat, pondasi yang belum dibuat orang. Itu yang dimunculkan ke permukaan. Tapi di bawahnya adalah sebuah gerakan masif yang bersifat underground, mengatakan di luar kelompoknya adalah kafir. Bahkan orang tua karena tidak masuk ke dalam kelompoknya adalah kafir. Orang yang melahirkan kita semua dianggap kafir. Konsekuensi kafir itu ada dua: halal hartanya, halal darahnya. Maka untuk membuat proses jihad ini berjalan, mentegakkan syariat Islam lewat NII, mencari uang, mencari orang itu hal yang wajib. Ketika saya menjadi jamaah, saya masih bisa pulang. Ketika saya menjadi mas'ul, maka saya tidak boleh pulang. Bekerja di luar kelompok itu haram hukumnya. Karena negara ini adalah negara togut, semua adalah ansarut togut, dan semua di dalamnya adalah kafir. Yang kami lakukan di dalam ketika itu, menjadi bagian kelompok, menjadi pemimpin, merekrut orang, mencari dana, menggalang dana. Caranya seperti apa? Apapun yang bisa dilakukan kepada musuh, termasuk rampasan perang. Baik itu bersifat fa'i dan sebagainya. Maka menipu, mencuri, membunuh, itu hal-hal yang biasa dilakukan untuk mencari pendanaan-pendanaan yang harus ditargetkan dan direalisasi setiap hari. Kemarahan dari Bapak Panji Gumilang mengira bahwa MUI akan mengambil Al-Zaitun. Di pikirannya Panji Gumilang, dia takut kehilangan aset-aset yang dimiliki di Al-Zaitun. Contohnya ribuan hektar tanah di Al-Zaitun. Dia pikir bahwa itu akan hilang, itu akan diambil alih oleh pihak lain. Padahal permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah terindikasi di Al-Zaitun ada pemahaman menyimpang, sehingga yang dibenahi adalah pemahaman-pemahamannya itu. Banyak sekali hal-hal yang menyimpang yang keluar dari mulutnya Panji Gumilang sendiri. Artinya ya Panji Gumilang sendiri yang mengundang kemarahan para ulama, kemarahan para masyarakat dari pemikiran-pemikiran nyelenehnya itu dan diajarkan kepada santri-santri. Warga yang tinggal di sekitar Ma'had Al-Zaitun mengungkapkan kesaksian mengenai sosok Syekh Panji Gumilang hingga pondok pesantren di Desa Makarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.
Keberadaan Mahat Al Zaitun seringkali dipersepsikan tertutup dan sulit diakses oleh warga yang hendak masuk, kecuali mereka yang berkepentingan. Tetapi banyak juga yang salah persepsi dan seolah mengesankan pondok pesantren lembaga pendidikan yang didirikan Syekh Panji Gumilang tersebut bersifat eksklusif. Bahkan hal tersebut sempat disinggung oleh Syekh Panji Gumilang saat menerima kunjungan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Padahal rombongan tersebut sangat mudah masuk dan diterima dengan baik. Hal itu membuktikan bahwa pondok pesantren tersebut tidak tertutup sebagaimana yang dipersepsikan. Lalu bagaimana kesaksian warga yang sehari-hari berada di sekitar Mahat Al Zaitun dan mengaku pernah beberapa kali berjumpa dan berinteraksi dengan Syekh Panji Gumilang? Kebanyakan para warga tersebut adalah buruh tani. Mereka bekerja di Mahat Al Zaitun mengelola lahan dan pertanian. Dari lahan itu hasilnya dibagi sehingga warga juga mendapatkan penghasilan. Karenanya bagi mereka lingkungan Mahat Al Zaitun bukanlah sesuatu yang asing. Kebanyakan warga yang bekerja tersebut berasal dari desa Mekarjaya dan wilayah sekitar Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Karenanya mereka kenal luar dalam bagaimana pondok pesantren tersebut sesungguhnya. Salah satu kesaksian diungkapkan oleh Rohmah warga desa Tamyang Sari. Dia juga mendengar banyak isu miring di luar sana, tetapi kondisi di Al Zaitun setiap harinya baik-baik saja. Soal isu itu hoaks di luar, itu mah hoaks, kita yang di sini sih aman-aman saja. Saya kerasan sekali, malah sudah 7 tahun kerja di sini, tandasnya. Sistem kerja di Mahat Al Zaitun, kata dia, mengutamakan kedisiplinan. Meski petani penggarap, mereka juga diwajibkan datang setiap pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian istirahat siang pukul 12 sampai dengan 13. Warga yang tinggal di sekitar Mahat Al Zaitun mengungkapkan kesaksian mengenai sosok Syekh Panji Gumilang hingga pondok pesantren di desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Keberadaan Mahat Al Zaitun seringkali dipersepsikan tertutup dan sulit diakses oleh warga yang hendak masuk, kecuali mereka yang berkepentingan. Tetapi banyak juga yang salah persepsi dan seolah mengesankan pondok pesantren lembaga pendidikan yang didirikan Syekh Panji Gumilang tersebut bersifat eksklusif. Bahkan hal tersebut sempat disinggung oleh Syekh Panji Gumilang saat menerima kunjungan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Padahal rombongan tersebut sangat mudah masuk dan diterima dengan baik. Hal itu membuktikan bahwa pondok pesantren tersebut tidak tertutup sebagaimana yang dipersepsikan. Lalu bagaimana kesaksian warga yang sehari-hari berada di sekitar Mahat Al Zaitun dan mengaku pernah beberapa kali berjumpa dan berinteraksi dengan Syekh Panji Gumilang? Kebanyakan para warga tersebut adalah buruh tani. Mereka bekerja di Mahat Al Zaitun mengelola lahan dan pertanian.